orang dengan agama ini nggak kena, orang dengan agama itu nggak kena, itu salah. Semuanya pasti kena. Prisya Jody, ia adalah artis jebolan dari kontes Indonesian Idol. Ia adalah perwakilan dari Yogyakarta pada saat itu. Dalam unggahan story Instagramnya, ia mengungkapkan bahwa ia mengalami kejadian yang menyeramkan, seperti tubuhnya tiba-tiba membiru, ada biru-biru, ada lebam di seperti tubuhnya, ada perasaan seperti ditusuk dan ditonjok. Bahkan ia menemukan paku dan tanah kuburan di kediamannya. Kita akan simak beberapa fakta dan kita akan coba menanggapi. Yang pertama, unggahan pada hari Minggu 1 November. Ia merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ketika ia misalnya sedang makan, tiba-tiba ia merasakan ada yang menonjok tangannya. Dan ketika ia cek tangannya, tiba-tiba ada lebam seperti biru. Fakta kedua, ia merasakan bahwa tubuhnya serasa ada yang menusuk, hingga kemudian ia terbangun dari tidurnya. Fakta ketiga, ia merasakan bahwa tubuhnya lebam-lebam dan merasa tubuhnya itu berat. Ada 5 titik di tubuhnya ditemukan lebam-lebam. Fakta yang keempat, dia menemukan paku di dalam selimut atau di dekat ia tidur, dan paku itu terlihat berkarat. Fakta yang kelima, di dalam kamar saudaranya ia menemukan ada tanah kuburan. Dengan beberapa kejadian tersebut, akhirnya dia dan keluarganya melakukan penyiraman air suci. Dan selama melakukan ritual tersebut, asisten rumah tangganya mengalami muntah-muntah. Sebenarnya apa yang telah terjadi? 100% saya mengatakan bahwa Prisya Jody sedang mendapatkan kiriman ilmu hitam, atau apa yang kita sering sebut kiriman santet. Yang pertama, ia merasakan bahwa tubuhnya lebam-lebam, kemudian ditusuk, yang pernah saya bahas di episode pertama di channel ini. Kemudian ditemukan paku dan ditemukan tanah kuburan, seperti kasus-kasus yang sering terjadi di Indonesia. Jika Anda bertanya kepada kami, siapakah yang mengirim benda-benda tersebut? Untuk menyebut nama atau menyebut siapa, itu menyangkut privasi. Kalau Anda menanyakan makhluk apa yang mengirim benda-benda tersebut, kami bisa menjawab. Yang pertama adalah arwah orang yang penasaran. Yang kedua adalah Banaspati, yaitu makhluk tak kasat mata yang biasa
biasanya datangnya disertai dengan bola api. Pertama, ia membuat orang yang dikiriminya tidak nyaman. Kemudian ia akan memberikan sugesti-sugesti yang buruk. Kemudian luka lebam yang dialami seperti yang pernah saya alami, yakni kita seperti dipukuli orang namun mereka tidak kelihatan, dan memang tubuh merasakan bahwa akan pegel-pegel seperti ketika dipukuli. Oke, kita berlanjut kepada solusi. Lantas solusi apa yang dilakukan ketika Anda, atau kalau dalam kasus ini adalah Mbak Prisya Jodi? Yang harus Anda lakukan pertama, seperti testimoni yang ada, yakni dari seorang spiritual yang bernama Mbah Mijan, mungkin teman-teman semua sudah kenal, yang menyarankan agar Mbak Prisya Jodi ini tidur di ubin. Hal ini juga pernah kami ungkapkan pada episode-episode sebelumnya, karena kiriman ini berupa elemen elektromagnetis, sehingga jika Anda mendapatkan kiriman, lebih baik jika Anda mendapatkan kiriman tersebut, untuk sementara waktu Anda tidur di bawah. Anda bisa beralaskan tikar atau kasur yang mungkin agak tipis. Ini agar kiriman-kiriman tersebut tidak sampai kepada Anda, karena Anda menempel dengan tanah, dan ketika itu seperti ketika Anda mendapatkan aliran listrik dan Anda harus melakukan ground. Jadi kayak digroundkan ke dalam tanah. Yang kedua, ketika Anda merasakan lebam-lebam seperti itu, atau mungkin ada tusukan, yang Anda lakukan adalah pembersihan diri. Anda bisa mandi dengan air dan garam. Anda bisa mendoakan air dan garam tersebut sebelum Anda mandi. Jika Anda memang belum puas, maka Anda bisa mendatangkan seorang spiritual untuk mendoakan air dan juga garam tersebut sebelum Anda lakukan ritual mandi. Ini diperlukan beberapa kali ritual mandi. Yang ketiga, jangan lupakan berdoa. Anda jika melupakan berdoa, maka sugesti itu datang, dan Anda jangan merasakan bahwa tubuh Anda ini lemah, karena ketika Anda merasa lemah, maka kekuatan itu datang. Ketika Anda merasa takut, maka kiriman tersebut bisa langsung masuk, karena Anda membuka pintu untuk serangan itu masuk ketika Anda merasa takut. Jadi coba lakukan. Jadi kuatkan mental Anda, dan Anda jangan merasa takut. Jika ada pertanyaan dari teman-teman bahwa bagaimana cara agar kita tidak dikenai dengan ilmu santet, sebenarnya siapapun orangnya pasti terkenai. Apapun itu, dia sejauh mana ia berdoa, sejauh mana dia melakukan ibadah, dia pasti terkena. Nah, kalau dibilang kadarnya, orang yang sering berdoa, sering beribadah, maka efeknya tidak terlalu banyak seperti orang-orang yang memang jarang melakukan ibadah atau jarang melakukan kegiatan sembahyang. Jadi tetap kena. Andai kata ada orang yang merasakan,
orang dengan agama ini nggak kena, orang dengan agama itu nggak kena, itu salah. Semuanya pasti kena. Itu tergantung dari iman Anda, kekuatan Anda, dan sugesti Anda. Itu tergantung dari keimanan Anda, sugesti Anda. Ketika Anda mengalami kiriman tapi Anda ketakutan, maka kiriman itu akan masuk. Tapi ketika Anda merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar mendampingi Anda, melindungi Anda, maka serangan itu tidak akan berefek. Sekalipun masuk, tapi tidak akan berefek. Maka dari itu, kuatkan sugesti Anda, mental Anda, supaya Anda tidak merasa takut. Yang jelas adalah lakukan itu. Jadi, tadi yang pertama adalah tidur di lantai. Yang pertama adalah tidur di lantai, mandi air garam. Ketiga adalah jangan lupakan ibadah. Ini dibutuhkan ketekunan. Jadi Anda tidak bisa meminta spiritualis untuk mengembalikan, karena itu sama aja dengan si pengirim, karena membalas. Nah, kalau ada mengembalikan seperti membalas. Ketika Anda membalas, maka masalahnya tidak akan berakhir. Jadi cukup biarkan saja dan Anda berdoa. Anda melakukan beberapa ritual tersebut. Saya yakin Anda akan terhindar. Oke, cukup sampai di sini episode kali ini. Ini bukan hanya untuk Mbak Brisa Jodi, melainkan untuk Anda semua yang mungkin mendapatkan kiriman tersebut. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di episode berikutnya.